Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi nilai ekonomi tumbuhan. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani, NPM 2513034039, dan anggota saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Dwi Aranta dengan nama NPM 251303446 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Ramadhani dengan NPM 253134058 dan saya Nisa Humaira dengan NPM 251303409. Apa itu tumbuhan? Yang kita ketahui, tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler dari kerajaan Plantae yang umumnya menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis menggunakan klorofil. Nah, sebagai organisme autotrof, tumbuhan berperan sebagai produsen oksigen, memiliki dinding sel kaku seperti selulosa, stasioner atau tidak berpindah tempat, dan menjadi dasar kehidupan di bumi. Baik, jenis-jenis nilai ekonomi dari tumbuhan yang akan disampaikan oleh Anissa Al-Muhairah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu jenis-jenis nilai ekonomi tumbuhan. Yang pertama itu ada nilai ekonomi langsung. Itu artinya itu tumbuhan yang bisa langsung digunakan atau dijual. Contohnya itu kayak kayu jati, buah-buahan, dan mentah. Yang kedua itu nilai ekonomi tidak langsung. Manfaat tumbuhan yang tidak langsung itu dia dapat menghasilkan uang, tetapi dia juga mendukung kehidupan dan ekonomi. Contohnya itu kayak pohon sebagai sumber oksigen, terus dia dapat mencegah banjir dan erosi, lalu menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga ada nilai ekonomi potensial, di mana nilai ekonomi tumbuhan itu belum dimanfaatkan secara maksimal, tetapi memiliki potensi ekonomi di masa depan. Contohnya itu tumbuhan sebagai obat tradisional. Terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Reka, peran tumbuhan dalam sektor ekonomi. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita akan bahas tentang peran tumbuhan dalam sektor ekonomi. Nah, selanjutnya, dari sektor ekonomi itu ada yang namanya pertanian dan perkebunan. Jadi pertanian sama perkebunan itu berbeda. Nah, sektor pertanian itu adalah tumbuhan yang menjadi komoditas utama atau sebagai sumber pangan utama seperti kebutuhan pokok. Nah, kemudian itu ada perkebunan. Kalau perkebunan itu komoditas tumbuhan yang menghasilkan komoditas ekspor atau bernilai tinggi untuk jual beli seperti itu. Nah, selanjutnya itu di sektor pertanian itu perlu adanya benih yang berkualitas. Jadi waktu penanaman itu perlu benih-benih yang berkualitas agar menghasilkan panganan pokok atau makanan pokok yang bernilai tinggi atau yang bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, kemudian itu ada testing pH sebelum penanaman. Jadi testing pH itu dilakukan untuk mengecek kondisi atau struktur tanah yang baik agar bisa ditanami dan menghasilkan sektor pertanian yang baik. Nah, selanjutnya itu perlu adanya pupuk. Nah, pupuk itu pupuk organik dan anorganik. Kalau misalkan untuk pertanian, diusahakan itu pupuk yang digunakan adalah pupuk organik karena selain udah terolah itu juga lebih ramah lingkungan. Kemudian ada mesin ini digunakan untuk alat-alat pertanian yang mendukung dan lebih mudah agar pertanian itu berjalan lebih cepat dan efisien. Nah, alat dan mesin pertanian digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam kegiatan usaha tani, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan dan pengolahan hasil pertanian seperti itu. Selanjutnya, dari pertanian itu ada sektor perkebunan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sektor perkebunan itu ada buah, ada perkebunan bunga juga. Nah, ada juga herbal dan rempah-rempah seperti habis itu ada juga sayur. Nah, dari nilai ekonomi tumbuhan ada juga sektor industri. Nah, di sektor industri ini tumbuhan-tumbuhan yang ditanam atau dijadikan bahan industri ini harus ditanam di lokasi tanam HTI atau hutan tanam industri. Jadi nggak sembarangan, kalau misalkan tanam hutan-hutan, misalkan hutan HTI yang mau dijadikan industri itu ditanam di lokasi hutan lindung gitu, nggak boleh. Harus di lokasi yang emang dikhususkan untuk lokasi tanam industri. Nah, kemudian
untuk penanaman itu harus bibit yang berkualitas, bibit yang emang digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipanen sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kemudian itu untuk sektor industri ini tumbuhan itu harus disesuaikan dengan umur panen. Misalnya kayak kayu jati gitu ya, panen itu sekitar 4 sampai 5 tahun. Jadi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kemudian ada reboisasi. Nah, reboisasi ini digunakan untuk penanaman kembali. Jadi kalau misalnya udah ditebak semua, kembali ditanam agar kebutuhan besar. Kalau misalnya sektor industri, kita bahas tentang sektor farmasi. Jadi sektor farmasi itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan herbal alami atau bisa juga dimanfaatkan dalam masakan. Contohnya itu jahe kan bisa digunakan untuk masakan juga dan obat-obatan dalam buah juga dan seperti itu. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya faktor-faktor ekonomi tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ekonomi tumbuhan. Yang pertama adalah ketersediaan. Tumbuhan yang jumlahnya terbatas itu cenderung memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena sulit diperoleh. Sedangkan tumbuhan yang melimpah itu biasanya memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah karena mudah ditemukan di pasaran. Yang kedua ada permintaan pasar. Semakin tinggi permintaan, maka harga dan nilai ekonominya akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika permintaan rendah, maka ekonomi tumbuhan tersebut juga akan menurun. Lalu ada kualitas hasil tumbuhan. Tumbuhan dengan kualitas tinggi itu seperti ukuran yang baik, kondisi yang segar dan tidak rusak itu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan tumbuhan yang kualitasnya rendah. Lalu ada teknologi pengolahan. Tumbuhan yang masih dalam bentuk mentah biasanya memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah, sedangkan setelah diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi nilai ekonominya akan meningkat. Contohnya minyak di Indonesia ya, itu kan kita masih mentah. Kita ekspor ke luar negeri, diolah sama mereka sampai ibaratnya matang, lalu dijual lagi ke negara kita dengan harga yang lebih tinggi. Yang keenam ada kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungan yang baik, tanahnya subur dan iklim yang sesuai akan menghasilkan tumbuhan yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan nilai ekonominya. Sementara lingkungan yang kurang mendukung dapat menurunkan kualitas dan nilai ekonomi tumbuhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dampak pemanfaatan ekonomi tumbuhan yang akan dibacakan oleh Lisa. Baik, ini ada dampak pemanfaatan ekonomi tumbuhan. Ada dampak positif, yang pertama itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua ada membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga itu mendukung komoditas ekspor yang membantu meningkatkan perekonomian nasional. Yang keempat ada mendukung ketahanan pangan. Lalu yang kelima mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri. Yang terakhir ada mendukung sektor pariwisata. Selanjutnya ada dampak negatifnya juga, yaitu penebangan liar, kerusakan hutan yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada. Terus ada eksplorasi berlebih yang menyebabkan degradasi lahan. Yang lalu selanjutnya ada meningkatkan risiko bencana alam, hilangnya vegetasi penahan tanah, lalu pencemaran lingkungan, kepunahan spesies tumbuhan tertentu, dan yang terakhir ada tergabungnya rantai makanan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Zahra, strategi pemanfaatan berkelanjutan. Jadi sini saya akan menjelaskan kembali tentang strategi pemanfaatan berkelanjutan. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi adalah upaya penanaman kembali pada lahan hutan yang mengalami kerusakan atau penebangan dengan tujuan memulihkan fungsi ekologis, meningkatkan tutupan vegetasi, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua ada agroforestry, sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan pertanaman dalam suatu area guna meningkatkan produktivitas lahan, keberlanjutan sumber daya, serta keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ada diversifikasi tanaman. Strategi penanaman berbagai jenis tanaman dalam satu lahan atau sistem pertanian untuk mengurangi risiko kegagalan panen, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kesuburan tanah. Lalu yang terakhir ada pengelolaan berbasis lingkungan. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian ekosistem dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulannya adalah tumbuhan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung kegiatan ekonomi.
Tumbuhan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh faktor seperti ketersediaan, permintaan, dan kualitas. Pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.